Oke, halo Pak Fuad. Pada video ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai AFL 2 untuk mata kuliah International Corporate Strategy kami, di mana di sini kami mengambil perusahaan yang sama seperti AFL 1, yaitu perusahaan TikTok. Sebelum kita bahas lebih lanjut, lebih baik kita mengenal apa itu TikTok. Jadi TikTok atau Douyin adalah perusahaan asal Cina yang dibuat oleh Zhang Yiming, yaitu aplikasi sosial media berbasis video pendek atau singkat yang memiliki popularitas yang sangat besar di seluruh dunia, hingga mencapai 1,04 miliar pengguna aktif per bulannya per Mei 2024. Jadi pada Januari 2025 lalu, TikTok itu menghadapi masalah di negara Amerika Serikat yang membuatnya harus mendapatkan larangan berbentuk blokir di negara Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena pemerintahan Amerika Serikat itu takut kalau data-data pengguna TikTok di Amerika Serikat itu diambil oleh TikTok dan diberikan ke pemerintahan Cina. Maka dari itu Amerika Serikat itu memblokir jalannya TikTok di negara mereka. Hal ini itu menjadi sangat krusial pada TikTok karena melihat pengguna terbanyak TikTok itu berasal dari Amerika Serikat itu sendiri dengan jumlah 135,79 juta pengguna. Selanjutnya kita masuk ke SWOT analisis. Untuk strength, ada yang pertama mendominasi pasar video pendek, yang kedua basis pengguna yang besar dan loyal dari berbagai negara, yang ketiga teknologi algoritma yang canggih, dan juga untuk weakness-nya ada ketergantungan pada regulasi pemerintah, memiliki persaingan yang ketat dengan platform lain, dan kalau mau kita kaitkan dengan masalah ini, TikTok itu memiliki jumlah pengguna terbanyak dari Amerika Serikat, dan untuk opportunity dan threat akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tabel dari eh, opportunity dan juga threat. Yang pertama yakni opportunity. Opportunity di sini itu lebih mengarah kepada diversifikasi layanan, baik itu e-commerce, edukasi, streaming, yang mana itu meningkatkan pendapatan. Itu menjadi salah satu chance yang cukup besar ya bagi TikTok. Lalu untuk kolaborasi strategis dengan perusahaan Amerika Serikat atau Eropa, itu eh, bisa membangun kepercayaan nih yang jauh lebih baik lagi. Terutama kalau kita lihat kan di Amerika Serikat nih, pemerintah Amerika Serikat kan cenderung apa ya, selama ini kurang kurang menerima lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Kurang menerima, ada anggapan kalau akan data privasi dicuri dan sebagainya. Itu mungkin memang mungkin dari Amerika Serikat bisa beranggapan seperti itu. Namun kan TikTok pasti seharusnya juga bisa memanfaatkan hal ini sebagai eh, pembuktian nih bahwa tidak seperti yang dinyatakan oleh Amerika Serikat, kurang lebih seperti itu. Lalu ekspansi ke pasar baru yang minim kompetitor, misalnya di wilayah Eropa Timur dan juga Afrika. Nah, ini juga salah satu kesempatan yang masih cukup terbuka lebar. Lalu untuk aspek trade sendiri, itu ada kebijakan proteksi dari Amerika Serikat dan sekutunya yang berpotensi memblokir TikTok. Ya, seperti kita tahu kalau di Amerika Serikat dan di Uni Eropa itu mereka masih cukup resah ini dengan TikTok ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Eh, Oke lah, kita bisa lihat nanti ke depannya. Tapi itu menjadi salah satu threat yang cukup besar. Lalu ada persaingan ketat dengan platform sosial media lokal atau global lainnya seperti Instagram Reels, lalu juga ada dari Facebook, YouTube Reels. Itu eh, menurut saya juga cukup cukup krusial ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan strength dan weakness lebih dalam. Jadi untuk strength, TikTok itu memiliki kekuatan yang sangat besar di pasar platform video pendek di dunia, dikarenakan TikTok adalah pencetus dari konsep video pendek di aplikasi sosial media. Dengan inovasi ini, TikTok itu berhasil mendapatkan basis pengguna yang sangat besar dan loyal dari berbagai negara, hingga memiliki 1 miliar pengguna aktif per bulannya. Untuk weakness-nya, TikTok itu memiliki ketergantungan yang sangat besar pada regulasi pemerintah di berbagai negara, dapat dilihat dari pemblokiran TikTok di India pada tahun 2020 dan juga di Amerika Serikat pada Januari 2025 lalu. Melihat jumlah pengguna TikTok terbesar adalah dari Amerika Serikat, pemblokiran ini tuh dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi TikTok. Maka TikTok tuh tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mempertahankan komunitasnya dan revenue perusahaannya. Lalu untuk opportunity-nya sendiri, TikTok itu memiliki peluang besar untuk diversifikasi bisnis di luar video pendek dengan mengembangkan tayangan video yang mungkin berkonten premium atau kolaborasi dengan industri-industri kreatif untuk menciptakan konten-konten yang lebih berbobot dan
rasa-rasanya mungkin bisa jadi satu kesempatan nih yang baik untuk TikTok ya. Lalu di wilayah Amerika Serikat sendiri telah dilakukan divestasi 50% saham ke pihak lokal yang ada di Amerika Serikat. Nah, hal ini digunakan untuk membuat kerjasama dengan perusahaan teknologi, di mana termasuk integrasi dengan cloud lokal untuk meningkatkan keamanan data. Seperti yang kita tahu kan karena di Amerika Serikat ini kan mereka ada keresahan nih, terutama dari pihak pemerintahnya yang menyatakan bahwa eh, bisa saja nih, bisa saja ada kejadian yang mana itu privasi datanya tercuri atau ada ancaman-ancaman global, terutama kepada Amerika Serikat dari China, itu mungkin dengan melakukan divestasi saham dan memiliki 50% kepemilikan TikTok itu akan membuat hal seperti ini itu tidak apa ya, tidak menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan lagi lah ya. Lalu juga tekanan geopolitik ini sebetulnya bisa digunakan nih untuk membangun uh, citra positif, terutama kesan-kesan yang mana TikTok ini sebenarnya ini netral nih dengan melalui kepemilikan terkait dengan pusat data mereka yang independen dan ada di beberapa wilayah itu kan menjadi satu hal yang cukup bisa dibuktikan bahwa kalau TikTok ini beneran netral nih, bukan berpihak atau bercondong kepada satu negara, tapi melainkan mereka memang benar-benar posisinya netral dan harapannya TikTok ini tidak menjadi ancaman bagi seluruh negara. Jadi semua masyarakat global ini dapat menikmati tanpa perlu ada kekhawatiran yang berlebih. Lalu TikTok bisa menargetkan ke ekspansi yang pasar yang jauh lebih luas seperti di Afrika untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Karena untuk saat ini di Afrika sendiri TikTok mungkin masih belum terlalu ini ya, belum terlalu digunakan oleh masyarakat Afrika dan juga sebetulnya Eropa Timur itu juga mereka masih tidak yang terlalu banyak nih menggunakan TikTok. Makanya kita bisa lihat bahwa masih ada ruang-ruang yang bisa mereka masuki di wilayah tersebut. Lalu untuk threads-nya sendiri itu sebetulnya seperti yang kita tahu akhir-akhir ini juga ada ketegangan ya geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina yang mana dapat memicu pemblokiran di negara sekutu AS dan sanksi-sanksi tambahan lainnya. Tapi di selain itu juga sebetulnya kan kita tahu Amerika Serikat dan China ini kan lagi yang terbaru lagi melakukan nih perang dagang ya kan menaikkan tarif impor dengan Amerika Serikat yang memulai biaya tarif resiprokal lalu Cina tidak terima, Cina menaikkan dan Amerika Serikat membalas lagi. Hal-hal seperti ini menurut saya ini menjadi salah satu yang sebetulnya cukup bahaya karena ini sebetulnya untuk dasar ekonominya sendiri menurut kami untuk dasar ekonominya sendiri ini cukup apa ya tidak cukup kuat untuk bisa digunakan sebagai penyeimbang lah dalam ekonomi dunia. Makanya kita untuk saat ini sebetulnya kita hanya bisa wait and see karena memang ini untuk dasarnya sendiri kami juga sebetulnya kurang paham apa sih dengan membalas angka biaya tarif dagang seperti ini nih eh, akankah selesai kah? Apalagi Cina sendiri seperti pantang mundur ya mereka ya terhadap ancaman dari Amerika Serikat yang seperti ini. Lalu juga dari sini mungkin akan sedikit banyak mempengaruhi TikTok. Entah mungkin dari biaya layanan IT-nya, atau mungkin tenaga kerja yang mereka datangkan, atau mungkin ada part-part tertentu yang mendukung pusat-pusat datanya dari TikTok itu mungkin sedikit banyak akan sedikit berpengaruh sih tentunya. Lalu untuk mungkin regulasi data yang semakin ketat seperti GDPR di Eropa itu meningkatkan biaya dan kompleksitas operasional. Lalu persaingan dengan Instagram Reels atau YouTube Shorts itu mengancam dominasi TikTok, terutama jika pesaing menawarkan fitur serupa dengan keamanan data yang lebih kredibel. Nah, itu juga mungkin yang harus dibuktikan nih oleh TikTok ya, hal-hal seperti ini. Lalu juga eh, pengguna pengguna di Amerika Serikat ini pasca divestasi sebetulnya dapat menurunkan engagement, sementara ketergantungan pada kebijakan politik Amerika Serikat sendiri berisiko menciptakan ketidakstabilan bagi operasional TikTok. Ya, kurang lebih untuk ancamannya seperti itu, mungkin kita patut untuk benar-benar bisa
lebih bijak ya dalam menggunakan sosial media. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis TikTok menggunakan matriks BCG. Matriks BCG digunakan untuk menganalisis posisi produk berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasar. Matriks ini terbagi lagi menjadi 4 kuadran. Masing-masing kategori dapat kita lihat dari beberapa fitur utama TikTok. Yang pertama ada stars atau bintang. Produk dalam kategori ini memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan yang tinggi. Contohnya ada For Your Page atau FYP, live streaming, dan gift monetization. Strateginya adalah terus melakukan inovasi, berinvestasi dalam teknologi seperti AI, dan menggunakan analisis data untuk mempertahankan posisi dominan. Yang kedua ada cash cows atau sapi perah. Di sini produk memiliki pangsa pasar yang tinggi tapi pertumbuhannya rendah. Contohnya ada TikTok Ads dan branded hashtag challenge. Strateginya adalah mengoptimalisasikan efisiensi operasional, meningkatkan fitur iklan, dan mengalokasikan keuntungan dari sini untuk mendukung inovasi produk lainnya. Yang ketiga ada question mark atau tanda tanya. Produk dalam kategori ini memiliki pertumbuhan yang tinggi tapi pangsa pasarnya masih rendah. Contohnya ada TikTok Shop atau NFT Marketplace. Strateginya adalah melakukan analisis pasar, kolaborasi dengan influencer, dan memperkuat integrasi e-commerce agar produk ini bisa berkembang menjadi stars. Dan yang terakhir adalah dogs atau anjing. Ini adalah kategori dengan pertumbuhan dan pangsa pasar yang rendah. Contohnya ada TikTok Stories dan konten video panjang yang lebih dari 10 menit. Strateginya adalah mengevaluasi efektivitas fitur ini dan mempertimbangkan apakah perlu diinvestasikan lebih lanjut atau bahkan dihapus jika tidak berkembang. Yang pertama, faktor politik, di mana ketegangan geopolitik TikTok yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh ByteDance asal China menghadapi pengawasan terkait privasi data dan keamanan nasional. Amerika Serikat dan India telah menyuarakan kekhawatiran dengan cara India melarang TikTok pada tahun 2020 dan Amerika Serikat dengan cara mengancam pembatasan, kecuali China menyimpan data penggunanya secara lokal di Amerika Serikat. Selain geopolitik, regulasi juga menjadi sebuah permasalahan, di mana pemerintah menuntut lokalisasi data. Misalnya di Amerika Serikat, mereka meminta agar menyimpan data pengguna Amerika Serikat di server Oracle. Selain itu, mereka juga meminta transparansi dalam moderasi konten. Kedua adalah Undang-Undang Layanan Digital dan Undang-Undang Pasar Digital di Uni Eropa, di mana mereka memberlakukan aturan yang lebih ketat terkait akuntabilitas algoritma. Dan permasalahan dari faktor politik yang ketiga sendiri adalah sensor dan kontrol konten, di mana kepatuhan terhadap hukum lokal seperti moderasi konten sesuai regulasi Cina di tingkat global menimbulkan kritik terkait implikasi terhadap kebebasan berekspresi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekonomi, di mana yang pertama sendiri adalah sumber pendapatan, di mana sumber pendapatan mereka utamanya berasal dari iklan, hadiah live streaming, integrasi e-commerce atau kita kenal sebagai TikTok Shop, dan yang terakhir adalah kemitraan, di mana dengan adanya resesi ekonomi dapat mengurangi belanja iklan dan mempengaruhi profitabilitas. Kemudian kedua adalah persaingan global, di mana persaingan seperti Instagram Reels, YouTube Short, dan Snapchat menentang dominasi TikTok yang mengharuskan TikTok harus inovasi terus-menerus. Ketiga adalah fluktuasi mata uang, di mana TikTok saat ini beroperasi di lebih dari 150 negara yang membuat TikTok terpapar risiko nilai tukar. Dan hal ini diperkirakan dapat mempengaruhi pendapatan dari pasar internasional. Yang ketiga adalah faktor sosial, di mana yang pertama adalah daya tarik demografis. Hal ini didominasi oleh pengguna Gen Z dan milenial, di mana TikTok perlu menyesuaikan konten dengan budaya lokal. Misalnya, tren di Jepang berbeda dengan tren di Brasil. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan digital, di mana kritik terkait kecanduan screen time dan konten berbahaya, misalnya yang paling sering kita dengar adalah tantangan viral seperti Skull Breaker Challenge yang menendang teman kita saat melompat, di mana hal ini mendorong TikTok untuk meningkatkan kontrol orang tua dan moderasi konten. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi kreator, di mana influencer menjadi penggerak engagement, namun kebijakan platform terkait monetisasi dan hak cipta, contohnya lisensi musik, dapat mempengaruhi retensi kreator. Yang keempat ada faktor teknologi AI dan algoritma. Mesin rekomendasi TikTok didukung oleh AI meningkatkan engagement pengguna, tetapi menghadapi pengawasan atas potensi bias atau desain yang membuat kedagian. Investasi keamanan cyber, upaya keberlanjutan untuk mengamankan data,
pengguna di tengah ancaman peretasan dan ketidakpercayaan geopolitik. Lalu ada inovasi, filter AR, teknologi live streaming, dan fitur belanja menjaga daya saing platform. Tantangan skalabilitas termasuk menjaga kinerja di berbagai perangkat dan wilayah. Lalu yang kelima ada faktor hukum, Undang-Undang Privasi Data. GDPR di Uni Eropa dan COPPA di AS mewajibkan kepatuhan ketat dengan denda untuk pelanggaran, misalnya penyelesaian GDPR senilai 92 juta pada tahun 2021. Tanggung jawab konten gugatan hukum terkait pelanggaran hak cipta, misalnya sengketa lisensi musik dan moderasi konten berbahaya. Regulasi ketenaga kerjaan, kepatuhan terhadap hukum ketenaga kerjaan di kantor-kantor global termasuk upah yang adil dan keselamatan kerja. Lalu yang keenam ada faktor lingkungan, jejak karbon. Pusat data dan server berkontribusi pada konsumsi energi. ByteDance berkomitmen mencapai netralitas karbon pada 2030. Pengelolaan limbah elektronik, dampak tidak langsung melalui penggunaan perangkat. Inisiatif meningkatkan kesadaran keberlanjutan di platform, misalnya tantangan ramah lingkungan. Nah, jadi kesimpulan dari Paisley ini sendiri, keputusan strategis TikTok dibentuk oleh faktor-faktor Paisley yang saling terkait. Tekanan politik dan hukum mendorong lokalisasi data dan transparansi, sementara tren ekonomi dan sosial mempengaruhi monetisasi dan engagement pengguna. Inovasi teknologi tetap kritis untuk mempertahankan daya saing, sementara komitmen lingkungan sejalan dengan tujuan berkelanjutan global. Menavigasi dinamika ini memerlukan kelincahan dalam menyeimbangkan kepatuhan regulasi, adaptasi budaya, dan tanggung jawab etika. Nah, selanjutnya untuk analisis Virin. Yang pertama ada value, yaitu TikTok menawarkan nilai bagi pengguna yang menarik, yang dimana TikTok itu menonjolkan format video yang awalnya pendek, durasinya 15 detik hingga 60 detik saja, kini dapat lebih panjang, yaitu sekitar 3 menit. Dan yang kedua ada sistem rekomendasi konten efektif, yang biasa kita kenal sebagai algoritma FYP, yang dimana algoritma ini tuh terkenal dengan kemampuannya dalam merekomendasikan konten yang relevan dengan minat pengguna secara personal. Jadi konten FYP TikTok antara orang satu dengan orang lainnya itu berbeda karena sesuai dengan minat masing-masing pengguna. Yang ketiga ada alat kreatif yang canggih, yang dimana TikTok itu menyediakan efek atau filter untuk bisa dieksplor para penggunanya agar lebih kreatif, seperti menghadirkan efek-efek filter berupa filter untuk mengubah video atau fitur untuk duet, stitch, yang dimana memungkinkan para pengguna itu berkolaborasi secara langsung dengan konten kreator lainnya di berbagai macam video. Nah, selanjutnya ada rarity atau kelangkaan. Jadi yang pertama, TikTok ini mempunyai algoritma unik, yang dimana algoritma beranda dengan TikTok Shop itu nyambung. Jadi jika berandanya sering melihat make up, otomatis algoritma di TikTok Shop juga memunculkan berbagai jenis make up yang sering dilihat oleh para penggunanya. Nah, di sini tuh algoritma TikToknya tuh terus berkembang, yang dimana mempelajari perilaku para pengguna secara real time. Yang kedua ada dominasi di segmen pasar tertentu, di mana TikTok ini mampu memahami pola konsumsi digital para generasi muda, generasi Z atau milenial, sehingga mereka itu berhasil menciptakan tren viral seperti TikTok Challenge atau Glow Up Challenge yang membentuk komunitas yang solid dan aktif. Nah, dari sinilah TikTok itu menjadi pilihan utama bagi brand-brand besar atau seperti Fenty Beauty untuk menjalankan campaign pemasaran mereka yang dimana fokusnya ke audiens muda. Contohnya di sini ada Full Face of Fenty, yang dimana setiap penggunanya membuat video full of makeup dengan produk Fenty Beauty seperti itu.
Oke, yang ketiga itu adalah imitability atau sulit untuk ditiru. Karena seperti yang kita tahu sendiri, TikTok ini memiliki teknologi AI dan juga machine learning yang sangat kompleks, di mana para pesaingnya sendiri ini masih mencoba untuk mereplikanya dengan melakukan investasi yang sangat besar untuk mengikuti TikTok ini sendiri. Contohnya seperti YouTube Reels dan juga Instagram Reels yang mencoba untuk meniru konsep dari TikTok, namun mereka masih belum bisa menyamai tingkat algoritma yang dimiliki oleh TikTok itu sendiri, dan juga belum bisa menyamakan efektivitas sistem rekomendasi yang dimiliki oleh TikTok itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, TikTok itu bukan hanya sekedar platform untuk video saja, tetapi juga komunitas yang mendorong interaksi dan tren secara alami. Contohnya sendiri seperti challenge hashtag TikTok made me buy it itu mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen ini sendiri, di mana banyak content creator, banyak bahkan pengguna TikTok sendiri yang menggunakan hashtag itu, sehingga banyak juga orang-orang yang terdorong untuk mengikutinya dan juga membeli produk-produk berdasarkan hashtag tersebut. Selanjutnya yang keempat itu adalah non-substitutability atau tidak mudah tergantikan. Karena seperti yang kita tahu sendiri, TikTok ini menawarkan perpaduan yang sangat unik, di mana dia menggabungkan hiburan, media sosial, dan juga e-commerce di dalam satu media yang sama, dan ini masih belum bisa ditiru oleh pesaing serupa seperti itu. Contohnya sendiri seperti TikTok Shop. TikTok Shop ini sangat memungkinkan pengguna untuk membeli produk secara langsung melalui aplikasi mereka yaitu TikTok, dengan mengintegrasikan video, live streaming, dan juga e-commerce di dalam satu platform atau media yang sama seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu juga, untuk pesaingnya seperti Instagram dan juga YouTube, mereka memiliki fitur serupa, fitur untuk belanja, namun mereka masih belum bisa menyamakan dan menciptakan pengalaman belanja yang sama seperti platform TikTok. Nah, yang selanjutnya juga, semakin banyaknya orang yang menggunakan TikTok ini sendiri, semakin sulit juga para pengguna ini untuk beralih menggunakan platform lainnya. Hal ini dikarenakan tren dan konten dan juga interaksi komunitasnya yang sangat unik. Contohnya sendiri, banyak sekali bisnis yang saat ini beralih dan lebih fokus untuk melakukan marketing atau pemasaran melalui TikTok dibandingkan platform lainnya. Hal ini dikarenakan daya jangkau viralnya yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada 4I. I yang pertama itu adalah intuiting, di mana pada tahap awal ini mencerminkan bagaimana suatu organisasi atau individu memperoleh wawasan awal dari lingkungan eksternal. Nah, dalam konteks ini, intuisi ini berasal dari ByteDance untuk TikTok itu sendiri, di mana ByteDance ini merupakan perusahaan induk yang mengamati pergeseran perilaku pengguna digital, terkhususnya untuk generasi muda. Dan ByteDance ini menyadari bahwa kalangan generasi muda ini menyukai adanya konten-konten visual yang cepat, singkat, dan juga ekspresif. Berbeda dengan platform media sosial yang sudah ada sebelumnya, yang lebih cenderung fokus pada gambar ataupun teks yang panjang. Dan melalui ini mereka melihat adanya peluang untuk menciptakan ruang digital yang memungkinkan untuk para pengguna ini mendapatkan berekspresi, mendapatkan platform untuk mereka berekspresi dengan cara yang spontan dan juga lebih menyenangkan. Selain daripada itu, keberhasilan aplikasi seperti yang sudah ada sebelumnya seperti Musical.ly juga memberikan sinyal akan adanya potensi konten video pendek berbasis musik. Oleh karena itu, intuisi ini menjadi awal untuk yang kemudian mendorong perkembangan dari TikTok ini sebagai media sosial yang menghadirkan platform video pendek yang sangat unik. Selanjutnya ada analisis 4I, poin kedua, yaitu interpreting, yang dimana awalnya TikTok itu mulai menginterpretasikan perilaku pengguna dan tren konten yang berkembang. Nah, tujuannya itu untuk menganalisis agar memahami faktor apa sih yang mendorong keterlibatan tinggi di platform mereka. Nah, dari sini mereka tuh menyadari bahwasannya user engagement tinggi itu datang dari konten yang relatable atau otentik, menghibur, dan menarik. Sehingga berdasarkan dari pengalaman ini, TikTok tuh merancang algoritma yang namanya FYP atau For Your Page. Jadi algoritma ini sangat personal dan adaptif juga. Dan mereka itu beradaptasi secara real time sesuai dengan minat pengguna masing-masing. Selain itu, mereka juga mengembangkan fitur seperti duet, filter, atau challenge untuk mendorong partisipasi aktif dan viralisme. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke poin integrating, di mana yang pertama ada penyatuan visi dan kolaborasi internal. Tim TikTok mulai menyatukan pemahaman antar divisi konten, teknologi, dan marketing untuk memperkuat arah brand sebagai platform hiburan kreatif yang berbasis komunitas.
Yang selanjutnya ada implementasi strategi secara terstruktur. Mereka membentuk sistem konten lokal yang disesuaikan dengan budaya masing-masing negara, mendorong kreator lokal, serta merancang program pelatihan dan dukungan untuk komunitas kreator agar tetap aktif dan inovatif. Tahap terakhir adalah institusionalisasi, di mana strategi dan pembelajaran yang telah dilakukan kemudian dibekukan ke dalam sistem organisasi, proses kerja, dan budaya merek. TikTok telah berhasil menjadikan algoritma, sistem moderasi konten, serta nilai-nilai mereknya sebagai bagian integral dan cara kerja organisasi. Nilai-nilai seperti inovasi, kreativitas, inklusivitas, dan kebebasan berekspresi tidak hanya ditetapkan pada fitur platform, tetapi juga tertanam dalam kebijakan internal dan hubungan dengan pengguna. TikTok meluncurkan berbagai inisiatif seperti TikTok Creator Fund, TikTok for Business, dan TikTok Safety Center untuk memperkuat ekosistem dan menjaga reputasi merek secara berkelanjutan. Selain itu, TikTok memiliki sistem monitoring dan evaluasi performa konten serta komunitas yang kuat, yang memungkinkan mereka ini terus melakukan inovasi sambil menjaga keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi global. Oke, kesimpulannya TikTok menjadi pemimpin di industri media sosial berkat inovasinya dalam video pendek dan algoritma rekomendasi yang canggih. Namun, platform ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk ketergantungan pada regulasi pemerintah, persaingan ketat dengan platform seperti Instagram Reels dan YouTube Short, serta tekanan geopolitik antara AS dan China. Nah, analisis SWOT menunjukkan bahwa TikTok memiliki kekuatan besar dalam basis pengguna yang loyal. Namun, kelemahannya terletak pada ketergantungan pada regulasi. Peluang TikTok terletak pada diversifikasi layanan seperti e-commerce dan ekspansi ke pasar baru. Sementara, ancaman utamanya adalah kebijakan proteksionis dan persaingan global. Dari perspektif BCG Metrics, TikTok sebagai platform utama termasuk dalam kategori stars dengan pertumbuhan tinggi. Sementara, fitur TikTok Ads adalah cash cow yang menghasilkan pendapatan stabil. Fitur seperti TikTok Shop masih question marks yang memerlukan investasi lebih sedangkan fitur yang kurang populer seperti TikTok Stories termasuk Docs, analisis Prese mengungkapkan bahwa TikTok harus menghadapi tantangan politik dan hukum seperti regulasi, privasi data. Sementara, faktor sosial dan teknologi menjadi kekuatan utamanya. TikTok juga perlu meningkatkan komitmen lingkungan untuk mendukung keberlanjutan. Analisis VRIN menegaskan bahwa nilai TikTok terletak pada pengalaman pengguna yang menarik dan algoritma yang sulit ditiru, membuatnya sulit digantikan oleh platform lain untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. TikTok perlu terus berinvestasi dalam teknologi AI, meningkatkan keamanan data, dan memperluas layanan e-commerce. Dengan mematuhi regulasi global, membangun hubungan baik dengan pemerintah, dan fokus pada kesejahteraan digital pengguna, TikTok dapat tetap relevan dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar media sosial. Dari sudut pandang pembelajaran organisasi menggunakan kerangka 4I, Intuiting, Interpreting, Integrating, dan Institutionalizing, TikTok terbukti sebagai brand yang mampu melakukan pembelajaran berkelanjutan TikTok dan mengidentifikasi peluang melalui intuisi terhadap perubahan tren digital, kemudian menerjemahkan wawasan tersebut ke dalam strategi produk dan konten berbasis data melalui kolaborasi, fungsi dan pendekatan lokal di berbagai pasar. TikTok menyatukan pemahaman menjadi aksi serta melembagakan strategi tersebut ke dalam struktur organisasi dan budaya merek secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan TikTok untuk tidak hanya bertahan dalam kompetisi global, tetapi juga terus tumbuh dan berinovasi secara konsisten.